Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai percentage test. Nah, untuk uji T2 sampel, di sini kita bisa menggunakan percentage test jika datanya itu berasal dari sampel yang berhubungan atau sampelnya sama. Jadi di sini fungsi dari pengujian percentage test ini melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Nah, sebagai contoh kita ingin mengetahui pengaruh dari penggunaan strategi pembelajaran, misalnya strategi pembelajaran A. Nah, kita ingin tahu pengaruhnya apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai siswa sebelum dan sesudah diberikan strategi pembelajaran A. Nah, berarti di sini data yang akan kita analisis adalah data pretestnya, yaitu nilai siswa sebelum diberikan strategi pembelajaran A, dan nilai posttestnya, yaitu nilai sudah diberikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran A. Nah, jika suatu perlakuan tidak memberikan pengaruh, maka selisih rata-ratanya sama dengan 0. Jadi hipotesis yang bisa kita tuliskan adalah μ1 sama dengan μ2, atau bisa kita tuliskan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai siswa sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran A. Kemudian H1-nya adalah μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, ini atau bisa kita tuliskan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata siswa sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran A. Kemudian sebagai contoh di sini, seorang peneliti membuat desain eksperimen one group pretest posttest design. Jadi ada satu kelas yang digunakan, kemudian proses pembelajarannya di sini disebutkan menggunakan media. Kemudian diberikan pretest dan posttest kepada siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan tadi ya. Jadi di sini tujuan dari si peneliti ini adalah untuk mengetahui atau meneliti perbedaan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran dengan media. Maka H0-nya bisa kita tuliskan peningkatan kemampuan berpikir kreatif sebelum dan sesudah pembelajaran dengan media tidak signifikan. Kemudian HA-nya peningkatan kemampuan berpikir kreatif sebelum dan sesudah pembelajaran dengan media signifikan. Nah, kemudian dari data yang kita peroleh dari hasil pretest dan posttestnya tersebut, maka kita bisa melakukan pengujian percentage test menggunakan SPSS. Langkahnya adalah analyze, kemudian pilih compare mean, kemudian pilih percentage test. Kemudian pretest sebagai variabel pertama, masukkan pretest sebagai variabel pertama dan posttest sebagai variabel kedua. Kemudian option pilih confidence level 95% dan kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk langkahnya di sini saya sudah memiliki data ya, 29 data nilai pretest dan posttest dari 29 orang mahasiswa tadi. Nah, bagi kalian yang pertama yang harus dilakukan itu adalah menuliskan dulu untuk variabelnya di bagian variabel view. Di sini saya tuliskan variabel pretest dan variabel posttest. Kemudian karena datanya ini adalah termasuk data ini ya, ini data angka, maka kita tipenya adalah numerik, kemudian untuk measure-nya adalah skala. Kemudian di bagian data view kita kopikan seluruh datanya. Nah, ini ada 29 orang mahasiswa. Kemudian untuk langkah pengujiannya tinggal kita pilih analyze, kemudian pilih compare mean, kemudian pilih yang percentage test. Selanjutnya masukkan pretest ke variabel 1, kemudian posttest masuk ke variabel 2. Kemudian di bagian option kita pilih confidence intervalnya kita pastikan 95%, karena penelitian di bidang pendidikan maka alfanya kan 5% ya, berarti confidence tingkat kepercayaannya 95%. Kemudian kita klik continue, selanjutnya kita OK-kan. Nah, nanti akan muncul tabel hasil pengujian sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini sudah saya kopikan untuk hasil pengujian SPSS-nya tadi ya. Kemudian di sini yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian nilai signifikansi. Di sini nilainya adalah 0,000. Nah,
nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil analisis kurang dari 0,05 atau signifikansi kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan antara kemampuan berpikir kreatif mahasiswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan media. Oke, kemudian untuk contoh selanjutnya di sini misalnya ada seorang peneliti ingin meneliti keefektifan media X pada pembelajaran. Kemudian peneliti menggunakan desain eksperimen pretest post-test control group design. Di sini jadi siswa diberikan pretest dulu, kemudian mengalami proses pembelajaran menggunakan media X tadi. Kemudian setelah selesai proses pembelajaran dengan media X, siswa diberikan soal post untuk dikerjakan. Nah, kemudian akan kita peroleh data pretest dan post-test dari siswa tersebut ya. Kemudian untuk hipotesisnya di sini bisa kita tuliskan H0 adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pretest dan post-test kelas 4 SD Sukamaju ya. Misalnya di sini kita gunakan sampelnya ada siswa kelas 4 SD Sukamaju. Kemudian HA-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pretest dan post-test kelas 4 SD Sukamaju. Kemudian untuk kriteria penerimaan H0 diterima jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian dari hasil pengujian SPSS menggunakan langkah yang sama seperti tadi. Nah, di sini bisa kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,05. Oke, kemudian T hitungnya di sini adalah min 20,865. Nah, di sini karena nilai signifikansinya 0,000 sehingga nilai signifikansinya kurang dari alfa, karena alfanya 5% ya berarti 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pretest dan post-test kelas 4 SD Sukamaju. Dalam hal ini siswa kelas 4 SD Sukamaju itu diberikan proses pembelajaran menggunakan media X.